Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Delia Safitri dari kelas 9G. Saya akan mempresentasikan materi teks cerita inspiratif. Pengertian teks cerita inspiratif adalah teks narasi yang bertujuan untuk membuat pembacanya menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca cerita tersebut. Teks cerita inspiratif untuk memberikan motivasi bagi pembaca, serta dapat membangkitkan semangat pembacanya. Struktur teks cerita inspiratif yaitu yang pertama, orientasi, yang merupakan pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Pada bagian ini, kisah tokoh dan peristiwa yang akan menghantarkan pembaca ke bagian puncak cerita atau konflik. Yang ketiga, komplikasi, merupakan konflik atau inti cerita. Yang ketiga, resolusi, berisi penyelesaian konflik. Yang keempat, koda, merupakan penutup cerita. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan pesan moral. Sekarang, saya akan memaparkan contoh dari teks cerita inspiratif. Sang Raja dan Sahabat Raja. Suatu hari, ujung jari sang raja terpotong saat bermain-main dengan pisau. Raja pun panik melihat darah yang memancar dari jarinya. Namun sahabatnya hanya berucap, "Semoga ini yang terbaik." Raja pun naik pitam. Ia memerintahkan prajurit untuk memasukkan sahabatnya ke dalam penjara. Karena dalam posisi genting semacam itu, si sahabat malah berkomentar, "Semoga ini yang terbaik." Prajurit pun menangkap sahabat ini dan menyeretnya ke penjara. Saat diseret, ia juga berteriak, "Semoga ini yang terbaik." Sang raja terheran sambil mengobati luka di tangannya. Hari-hari berlalu, tiba waktunya sang raja untuk berburu. Ia melarang prajuritnya untuk mengawal masuk ke dalam hutan, karena ia ingin menikmati hobinya ini sendirian. Sambil menikmati keheningan hutan, sang raja terus berjalan mencari buruan yang akan ia tuju. Namun, sayang langkahnya terlalu jauh. Tiba-tiba ia ditangkap oleh gerombolan manusia primitif yang tinggal di desa sekitar hutan. Raja berusaha menjelaskan siapa dirinya pada ketua suku, tapi mereka tetap tak mau tahu. Hari itu bertepatan dengan hari persembahan suku tersebut pada sang dewa. Ketua suku memerintahkan raja yang ditangkap untuk dijadikan tumbal pada perayaan kali ini. Sang raja menggigit gemetar mendengar keputusan kepala suku. Ia segera didatangi Algojo yang memeriksa keseluruhan tubuhnya. Tiba-tiba wajah Algojo itu berubah. Ia berkata kepada kepala suku, "Duhai pemimpin kami, orang ini tak layak dijadikan tumbal. Ia memiliki cacat di tangannya." Ternyata salah satu syarat tumbal yang dipersembahkan harus sempurna tanpa ada cacat. Akhirnya raja pun selamat dan dibebaskan. Ia teringat pada kata sahabatnya dan langsung mengunjunginya ke penjara. Raja berkata, "Maafkan aku, sahabatku. Sungguh benar perkataanmu. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Jariku yang terpotong telah menyelamatkanku dari maut. Namun aku ingin bertanya, apa yang menyebabkan engkau berucap, 'Semoga ini yang terbaik', saat kau diseret ke penjara?" Sahabat itu menjawab, "Aku adalah sahabat yang paling dekat denganmu. Bila aku tidak di penjara, maka engkau akan mengajakku berburu. Dan saat engkau selamat dari batal menjadi tumbal, maka pasti aku yang akan dijadikan tumbal oleh mereka." Sang raja tertawa dan sahabat itu pun kembali bebas menghirup dunia. Terkadang kita tak sadar atau tidak mau mengakui bahwa pengetahuan kita sangatlah rendah di hadapan petunjuk Tuhan yang berjalan di muka bumi ini. Banyak sekali sesuatu yang tidak kita senangi, padahal di baliknya ada kebaikan besar yang menanti. Dalam teks tersebut, saya mendata ungkapan-ungkapan yang ada di dalam teks tersebut, yaitu yang pertama, ungkapan simpati. Sahabat raja mengungkapkan simpati dalam kalimat "semoga ini yang terbaik". Ungkapan kepedulian, sahabat raja melontarkan kalimat itu karena sangat peduli dengan keselamatan sang raja. Yang ketiga, ungkapan empati. Sahabat raja memahami dan memaklumi kesalahan yang raja berbuat terhadap dirinya. Ungkapan yang keempat, ungkapan pribadi terhadap teks. Apapun masalah yang kita hadapi akan menjadi ringan, karena kita telah yakin di balik kerumitan atau masalah yang menimpa, ada kenikmatan yang tidak terbayang di benak kita. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.